Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan dulu, kita ada di bengkel mobil Mubarok. Ini mobil spesialisnya untuk spring balancing. Mungkin banyak teman-teman kita yang masih belum tahu apa itu spring balancing. Kita langsung aja ke, ya silakan deh, perkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Saiku. Ada yang panggil Pak Cu, ada yang panggil Pak Agus. Di Ya. situ. Saya di sini mekanik dari spesialis spring balancing. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya balancing itu kan keseimbangan ya. Iya. Nah, yang diseimbangkan tuh spuring itu apa spuring? Kalau spuring itu sepur, ya. Biasanya kalau dulu saya dikasih namanya sepur. Sepur itu berarti kereta api. Kereta api kan jalannya lurus. Iya. Nah, kayak itu supaya kendaraan bisa berjalan dengan lurus. Gitu. Oke, jadi kalau bicara mobil, ini kendalanya pada apa spuring balancing ini? Kalau spuring balancing kendalanya permulaannya dari understyle-nya. Jadi kalau understyle-nya nggak bagus, itu di spuring percuma. Sehingga hasilnya tidak bisa maksimal, meskipun nilainya ada, tapi hasil yang didapat tidak ada. Karena posisi jalan sudah beda lagi nanti. Karena kondisi understyle-nya nggak bagus. Jadi mungkin banyak ya, kayak saya juga yang masih awam ya. Mobil itu kalau nggak salah ingat spuring balancing itu ke arah kendaraan kita itu tidak seimbang saat membawanya. Kadang dia bisa lari ke kiri seenaknya, ke kanan seenaknya gitu ya. Nah, bawa ke bengkel itu untuk mengadjust dia ketika kita lepas tangan atau mau coba lihat seimbang gitu ya rodanya. Nah, itu spuring balancing ini hanya untuk mobil baru atau mobil-mobil yang udah tua aja? Semua mobil itu mulai dari usia berapapun sampai yang terbaru itu perlu spuring, perlu balancing. Karena spuring itu ibaratnya perawatan kontinu. Jadi rata-rata kurang lebih maksimal itu 10.000 kilo itu harus spuring lagi. Kalau balancing itu 2 kali balancing, 1 kali spuring, berarti sekitar 5.000 kalau balancing. Bedanya apa? Maksudnya tadi istilah spuring 10 kilo, balancing itu 5 kilo tuh gimana ya? Kalau balancing itu biasanya itu efeknya itu kalau dibuat jalan kecepatan tertentu, dia akan semi. Misalnya kecepatan 70, dia semi gini, setirnya goyang gini, dinaikkan, digenjot 80, dia hilang. Itu berarti perlu balancing. Oh, itu balancing itu. Balancing. Kalau yang spuring? Kalau yang spuring itu biasanya kalau dua jalan itu mungkin nyenteng kiri atau nyenteng kanan atau kadang nyiliut. Nah, itu yang 10 km. Perlu 10 meter itu di spuring lagi biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa ke bengkel untuk melakukan spuring balancing, perlu waktu berapa lama itu, Pak? Untuk pengerjaan kalau kondisi normal kurang lebih 1 jaman lah. 1 jam. Kadang ada, saya pernah mengalami juga, karena mobil sekarang canggih-canggih, lebih mudah pengerjaannya, itu bisa 30 menit atau 45 menit sudah selesai. Tapi yang paling lama tadi pernah cerita sampai 2 jam ya? Oh, kadang saya pernah 1 hari atau setengah hari dapat mobil 1. Karena posisinya ya itu, saking sulitnya ya kita harus ekstra keras untuk bersabar untuk menyelesaikan. Ya kita cari permasalahan dari mana. Berarti kita tetap loyal juga ya, walaupun misalnya waktunya lama ya tetap aja kita coba cari yang terbaik. Itu sudah resiko seorang mekanik. Kita tujuannya supaya orang kesini itu minta tolong supaya mobilnya enak. Nah, kita ya harus bagaimana, karena kita sudah mungkin dianggap ahlinya, ya kita harus betul-betul legowo bagaimanapun keadaannya. Ada enaknya juga, kita juga menerima 1 jam selesai, setengah jam selesai, kita juga pernah ngalami. Kalau yang lama juga pernah ngalami. Toh mungkin bisa di persentase yang sulit atau yang lama cuma berapa sih, kan gitu. Masih banyak yang mudah lah istilahnya. Iya. Nah, kalau di belakang itu alatnya berarti yang akan kita gunakan ya, Pak? Untuk yang di belakang saya ini namanya alat balancing. Oh, yang ini balancing. Kalau yang ini untuk spuringnya. Oh, spuringnya gini. Ini alat spuringnya.
Terus lagi ada satu lagi pembantunya. Ini Oh, yang ini. bukaan ban ini. Untuk ganti ban biasanya kadang sporing itu perlu malik ban atau gimana. Nah, ini nanti pembantunya nanti. Oke. Juga ada andilnya juga ini. Berarti memang dengan menggunakan alat itu akan lebih mangkas waktu kita ya dalam proses pekerjaannya itu ya. Ya, betul. Kita menggunakan alat itu sekarang kan sudah zaman modern. Kalau dulu sporing itu kan menggunakan kayak benang. Oh, pakai benang. Ya, diukur yang belakang berapa, depan berapa. Nah, itu efeknya ya Pak. Kalau sekarang kan 0,00 berapa gitu kalau pakai mesin. Tapi kalau pakai benang itu kan kasat mata aja. Oke. Sehingga hasilnya lebih maksimal ya pakai mesin. Kalau misalnya nanti ada orang yang perbaikin itu gitu ya. Itu atau gini deh. Apa sih penyebabnya kendaraan itu ngalamin setirnya suka miring kiri, miring kanan? Paling nggak sebelum terjadi kita bawa ke bengkel itu kita pengennya agak lebih awet gitu ya kendaraan kita. Itu gimana tuh? Kalau rata-rata biasanya karena telat sporing, efek bannya itu kan makan sebelah atau gimana. Kan. Ini efeknya akan lebih cepat, lebih nyondong kanan atau kiri. Gitu. Jadi penyebab utama adalah ya tetap sporing harus continue. Ya, dari maksudnya pembelian dari baru misalnya. Nah, itu ya paling enggak 10.000 kilo itu harus sporing lagi, atau terasa kurang enak dicekkan ke sporing, lihat datanya bagaimana kan gitu. Jadi nanti alat ini akan mengeluarkan data sejauh mana kondisinya dari itu ya berarti? Iya, ya ini nanti kalau sporing. Ini nanti bisa mendeteksi ini posisi bannya ini miringnya seberapa, terus untuk kemajuannya seberapa, untuk kemingkupannya to in to out-nya itu seberapa akan keluar dia. Karena sebetulnya kendaraan itu bicara nyawa seseorang saat berkendara ya. Misalnya kondisinya lagi nggak fit kendaraannya. Karena kita abaikan itu, kemudian kita jalan, itu hal-hal yang nggak diharap kadang bisa terjadi ya. Sebetulnya itu ya. Ban pecah juga mungkin. Ya, biasanya selain kita lebih cepat capek karena mengendalikan kendaraan, efek yang paling parah adalah nanti kayak kondisi kalau bannya sudah habis atau gimana karena telat sporing, itu akan pecah di tengah jalan. Biasanya buat kecepatan di tol biasanya kan jalannya lurus, terlalu enak. Nah, itu nanti akhirnya tergiur dengan keenakan naik mobil tadi, kecepatannya akan lebih sehingga bisa menyebabkan ban pecah karena panas lah. Gitu. Oke, untuk sementara itu dulu. Nah, ini untuk wilayah kita ada di Jawa Timur, Jombang ya. Di wilayah Jawa Timur, Jombang, kalau desanya sini Desa Pelandi. Desa Pelandi, dukuhannya Parimono, jalannya Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Iya, Jalan Sumatera. Kalau yang orang-orang mungkin lebih mudah mengetahuinya dari nyebut apa ya? Kalau paling mudah itu kita patokannya di sebelah sana itu ada stasiun. Ada stasiun. Stasiun ke selatan. Nanti ke selatan ada yang namanya ikonnya Pelandi itu namanya Gardu Papak. Gardu Papak. Gardu Papak ke timur kurang lebih 300-an meter lah. Itu tempatnya di situ. Terus timurnya lagi nanti ada PDAM. Jadi posisi kita itu di tengah-tengah antara Gardu Papak dengan PDAM. Jadi itu dulu buat teman-teman yang nanti ada ingin bertanya tentang masalah sporing, kita kebetulan ada ahlinya yang pengalamannya sudah berapa tahun? Kalau saya sih sebetulnya malu tanya gitu. Saya pengalamannya masih 26 tahun. Wow. Awalnya di ibu kota dulu ya, di Surabaya. Saya di Surabaya selama 5 tahun, kemudian di Jombang selama 21 tahun. Nih kesempatan nih buat teman-teman yang ada di Jombang, boleh datang ke sini buat cek-cek kendaraannya biar nanti siap dibantu kita. Kalau ada yang ingin tahu lebih banyak, ingin tanya-tanya, bisa ditaruh di komentar biar nanti kita bikinkan video selanjutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.